unta, 2 rumah jauh dari masjid, kemudian di Madinah banyak binatang buas, tak ada yang menunggunya di masjid, tetap Rasulullah suruh dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kita yang masih muda, masih kuat, tentu tak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju rumah Allah untuk melaksanakan amal-amal yang difardukan oleh Allah, apa ganjaran untuk dia? Kanat khutuwatahu, adalah setiap langkah yang dia ayunkan menuju rumah Allah tersebut, tahuttu khati'atan, setiap satu langkah, tahuttu khati'atan, akan menghapus kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah-langkah berikutnya bisa mengangkat derajatnya sehingga dia bisa masuk surga. Masya Allah, ini keutamaan sangat beruntung sekali ayah bunda abang-abang kami yang berjalan menuju masjid yang kita cintai. Ustaz, kata hadis itu kan berjalan kaki, saya kesini pakai mobil Ustaz, saya kesini pakai motor, dapat pahalanya enggak Ustaz? Insya Allah dapat pahala. Tapi kata hadis kan berjalan kaki Ustaz. Kalau ragu, dari mana pula kita datang? Nanti parkirnya di dekat Mall Ciputra. Nah, taruh motor di sana, sampai di Mall Ciputra jalan kaki ke sini. Oh Ustaz, nanti hilang motor saya di Mall Ciputra sana. Saya yang dekat-dekat sajalah. Parkirlah sebelah kanan atau parkirlah sebelah kiri atau di depan. Ustaz kan sedikit pahalanya cuman. Kalau masih ragu, nanti parkir kita di situ, setelah parkir tawaf agak 10 kali. Kelilingi masjid ini agak 10 kali, kan banyak langkahnya tuh. Kalau ragu, tapi yakinlah ayah bunda kami, abang-abang yang dirahmati Allah, setiap langkah, setiap ayunan kaki yang kita tujukan menuju masjid nan mulia ini, akan Allah angkat derajat kita, akan Allah hapus kesalahan kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita lemah lembut kepada sesama muslim, berkasih sayang kepada sesama muslim, dan tegas kepada orang kafir. Tadi diawali dengan takbir, takut kami jadinya Ustaz. Tak perlu takut ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Karena memang ada pula orang hari ini yang melihat FPI itu takut dia. Terbayang FPI itu anarkis, terbayang FPI itu jahat dan lain sebagainya. Nanti kita kupas sedikit. Tema kita berangkat dari surat Al-Fath ayat 29. Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ayat ini sangat panjang sekali, kita mengambil yang intinya saja. Arti dari ayat ini adalah Muhammadur Rasulullah. Kalau Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadhil kalimah min jumlah ismiyah mubtada wal khabar. Ini ada jumlah mubtada dan khabar. Di sini Muhammad itu mubtada, Rasulullah itu adalah khabarnya. Apa maksudnya? Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan keras, kalau kita tidak salah. Keras ataupun kasar. Ini sebenarnya terjemahan yang tak layak, perlu dikoreksi. Bukan kasar, bukan keras, tapi tegas. Terhadap siapa? 'Alal kuffar, terhadap orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka.
Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu berkasih sayang, berlemah lembut, saling mencintai sesama mereka, asyidda walal kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Kita lihat penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim halaman 360. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang tafsir ayat surat Al-Fath ayat 29 ini? Hadhihi sifatul mu'min syadidan anifan 'alal kuffar ghaduban abusan 'alaihim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini merupakan sifat yang agung bagi setiap mukmin. Apa sifat yang agung berkaitan dengan ayat ini? Syadidan anifan. Syadidan anifan ghaduban abusan. Kalau yang kita artikan tadi masih lunak, kalau Imam Ibnu Katsir lebih tegas lagi daripada itu. Apa penjelasan Imam Ibnu Katsir? Syadidan. Syadid itu keras. Ghaduban, ghadub penuh dengan kemarahan. Abusan diambil dari kata-kata abasa wa tawalla. Abusan itu asal katanya abasa, bermasam muka alal kufar, terhadap orang-orang kafir. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir halaman 360. Inilah sifat orang mukmin yang sesungguhnya. Apa sifatnya? Kalau kata Imam Ibnu Katsir, keras, tegas, marah, bermasam muka kepada orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sesama mereka. Apa penjelasan Imam Ibnu Katsir? Dhahukan basyushan fi wajhi akhihil mukmin, penuh dengan senyum, penuh dengan sapa, ala akhihil mukmin, atas atau kepada saudaranya yang satu iman, bersenyum, berkasih sayang, penuh dengan canda dengan sesama muslim. Nah, kita hari ini kadang-kadang terbalik, ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Kita bahas yang terlebih dahulu, yang kasih sayangnya kita bahas terlebih dahulu. Bagaimana kasih sayang itu, ayah bunda kami yang dirahmati Allah, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah antara persaudaraan kamu. Sebagian ulama menjelaskan makna fa aslihu ini, maka kuatkanlah tali persaudaraan kamu. Didukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak akan beriman, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai, menyayangi saudara kamu sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Inilah kata Al-Quran tadi, ruhama'u bainahum. Sifat mukmin itu adalah berkasih sayang, bersenyum, mau bersenda gurau dengan sesama mukmin. Tadi kita jelaskan sedikit. Kita terkadang, ini penyakit kita hari ini, ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Terkadang kita dengan sesama saling curiga, saling bermasam muka. Hari ini media-media karena rata-rata dipegang oleh orang-orang kafir, berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh abang-abang kita, para pejuang-pejuang FPI. FPI ini digambarkan sebagai pelaku teroris radikal, suka menumpahkan darah orang lain. Ini yang dimuat oleh media hari ini. Masya Allah, ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Kalaulah tak ada abang-abang kita FPI hari ini, Masya Allah, tak akan bagaimana jadinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dengan musuh kita tak mau curiga. Ada hari ini orang-orang besar, partai-partai besar bersekutu, berkawan dengan orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang komunis, itu tak dicurigai. Sementara para pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah ini dicurigai. Masya Allah. Yang ikut ke Jakarta kemarin itu adalah orang-orang yang ikut dalam makar. Kata-kata makar tak patut disandangkan kepada orang mukmin. Silakan kita cari kata-kata makar di dalam Al-Quran.
kata-kata makara di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah itu ditujukan kepada orang kafir dan kepada orang munafik. Kemarin kan kita melihat di media-media dikatakan itu orang-orang yang pergi ke Jakarta itu adalah peserta yang ikut dalam makar. Tak patut kata-kata ini disampaikan kepada umat Islam. Ini terjadi kenapa ya bunda kami yang dirahmati Allah? Karena hari ini media yang tak seimbang. Kita lihat contohnya, betapa banyak ayah bunda kami setiap kali terjadi kerusuhan, setiap kali terjadi bencana alam, di antara organisasi yang paling pertama datang ke sana untuk memberikan bantuan, inilah abang-abang kita FPI ini. Tapi media tak pernah dibuatnya. Tak pernah dibuat. Kalau FPI yang berbuat tak pernah dibuat. Kalau FPI yang berbuat tak pernah dimuat oleh media. Tapi kalau seandainya orang kafir yang berbuat, itu beritanya sampai kemana-mana. Berita hari ini tak imbang. Terakhir kemarin kita lihat di media, katanya ada orang-orang sebelah lah yang menantang abang-abang kita yang berjuang ini 1 lawan 1. Dituduhnya dikeroyok. Ini. Dan kemudian orang itu diberikan pula penghormatan lagi, diberikan lagi piagam. Wal'iyadzubillah. Abang-abang kita yang dilatih oleh TNI untuk dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dimata-matai. Kalau orang-orang yang bekerja dengan musuh, organisasi-organisasi yang lain yang bekerja dengan musuh, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang komunis, itu disanjung-sanjung. Ini hari ini yang terjadi ya bunda kami yang dirahmati Allah. Tak patut kita sesama muslim saling curiga, saling bermasab muka, apalagi hanya gara-gara celana di atas mata kaki. Ini yang lebih parah lagi. Ini gara-gara perkara khilafiyah contohnya. Mana contohnya perkara khilafiyah? Ramadan kemarin ayah bunda kami yang dirahmati Allah, kita salat kajian di Payakumbuh. Itu jemaah kita salat tarawih itu terbagi kepada 3 kubu berkaitan dengan lafaz salat iqamah salat tarawih. Satu maunya as-salatu sunnatat tarawih jami'atar rahimakumullah. Kalau kita di sini pakai apa ya bunda kami? Ini juga. Yang satunya maunya as-salatu jami'ah. Cukup itu saja. Yang kelompok yang ketiga tak mau pakai iqamah sama sekali. Setelah selesai sholat isya, kalau mau sholat tarawih langsung saja, tak perlu pakai iqamah. 3 kubu ini hampir tonjok-tonjokan. Sholat kami di satu masjid ini kami mengalami sendiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika itu ceritanya kita pulang beraktivitas, celana ini di bawah mata kaki dia. Sholat kita di suatu masjid, celana kita seperti ini. Setelah selesai sholat, zikir dan sebagainya, tentu kita mau salam ini. Pas kita mau salam, yang pertama bukan wajah yang dia lihat. Celana kaki kita dilihatnya, Pak. Karena celana kaki kita ini posisinya di bawah mata kaki, tak mau dia salam dengan awak. Bermasa muka dia dengan kita. Hanya gara-gara celana mata kaki kok kita bisa heboh. Ada pula yang hari ini suka menyalahkan Yasin. Apa itu Yasin tak diajarkan oleh Nabi? Orang ngaji disalahkan. Sementara orang yang itu musik di sepanjang jalan, duk karaoke sepanjang malam, tak pernah disalahkan. Ini kan terbalik. Tak sepatutnya kita dengan sesama muslim saling curiga, saling menyalahkan. Kalau seandainya kita umat Islam sudah saling menyalahkan, kalau seandainya kita umat Islam sudah saling curiga antara satu dengan yang lainnya, kalau seandainya kita hari ini masih heboh gara-gara bismillah itu dijaharkan atau disirkan, sholat tarawih itu 2-2 atau 4-4, zikir setelah sholat itu boleh tidak berjamaah ataupun tidak, subuh kunut atau tidak, kalau kita masih heboh gara-gara ini, pecah kita, musuh yang akan bertepuk tangan melihat kita. Allahu Akbar. Di Jakarta kemarin, pulang kita dari Jakarta, ayah bunda kami yang dirahmati Allah, aksi bela Islam jilid yang terakhir jilid 3.
Ada yang mengatakan itu persatuan umat Islam yang berangkat ke Jakarta itu persatuan kebun binatang katanya. Orang yang ikut membela Islam itu, ini yang mengatakan umat Islam nih ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Yang pergi ke Jakarta kemarin ikut membela Islam itu orang sesat halal darahnya. Masya Allah. Sudahlah dia tidak berbuat untuk Islam, orang yang sudah berbuat pun dia salahkan. Ruhama'u bainahum. Ayat mengatakan sesama kita mesti berkasih sayang. Mesti kita saling tegur sapa, mesti kita saling senyum, saling memberi. Bagaimana kita lihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada kita ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah. Bagaimana sayangnya Nabi Muhammad untuk kita. Masih ingat ayah bunda kami yang dirahmati Allah, kenapa Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif, kenapa Nabi Muhammad meninggalkan Mekah sehingga bila pergi ke Taif tak diterima dakwah di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, ditantang dia, bahkan nyawanya diancam, dibunuh, ingin dibunuh Nabi Muhammad SAW. Berhenti Nabi Muhammad berdakwah? Tidak. Dakwah Nabi Muhammad itu untuk siapa? Untuk siapa ayah bunda kami? Untuk kita semuanya. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita, tak diterima dakwah di Mekah, pergi Nabi Muhammad ke Taif sana. Pergi Nabi Muhammad ke Taif, apakah Nabi Muhammad disambut dengan Tola'al badru alaina? Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Disambut Nabi dengan orang Taif. Disambut dengan salatullah salamullah. Tidak ayah bunda kami yang dirahmati Allah. Disambut dengan caci maki, sumpah serapah, dilempari Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, mulai dari yang kecil sampai yang tua mengejari Nabi, dilempari Nabi Muhammad SAW. Sehingga penuhlah diri Nabi Muhammad ini dengan luka. Keluar Nabi Muhammad lari meninggalkan Taif. Datang malaikat, "Hai Muhammad, izinkan aku angkat bukit Taif ini lalu aku hempaskan kepada rakyat Taif." Kata malaikat. Coba ayah bunda kami bayangkan kalau seandainya yang pergi berdakwah ke Taif itu Ustaz Doni Putra. Ustaz Doni Putra pergi ke Taif, sampai di Taif disambut dengan caci maki, sumpah serapah, dilempari mulai dari kecil sampai yang tua. Lari terbirit-birit meninggalkan Taif. Datang malaikat, "Doni Putra, aku ini malaikat." Kata malaikat, "Izinkan aku angkat bukit ini lalu aku hempaskan kepada rakyat Taif." Kira-kira apa jawaban Ustaz Doni Putra? Nah, laksanakan malaikat, sesegeranya malaikat. Tapi Nabi Muhammad SAW saking cintanya, saking sayangnya kepada umatnya, jawaban Nabi Muhammad tidak laksanakan malaikat, tidak, tapi dijawab berupa doa-doa oleh Nabi Muhammad. Di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, "Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada mereka. Mereka menyakitiku lantaran mereka tak tahu. Ya bunda kami yang dirahmati Allah, saking sayangnya Nabi kepada kita selaku umatnya, sayangnya Nabi kepada sahabatnya, ketika ajal menjemputnya, di dalam kitab tarikh Ar-Rahiqul Mahfuz, di dalam kitab tarikh Nur Yakin dijelaskan, datang malaikat mencabut nyawa. Ketika sakratul maut sudah selesai mencabutnya, hampir selesai malaikat maut mencabut nyawanya, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Ummati, ummati. Tak Aisyah yang disebut oleh Nabi, Ta'ali yang disebutnya, tapi kita selaku umatnya, saking sayangnya Nabi kepada kita. Bagaimana kasih sayang antara sesama sahabat? Kita lihat contohnya di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau yang paling gampang kita lihat di dalam kitab Fadailul A'mal. Bagaimana ada seorang sahabat Nabi, datang seorang sahabat dari Mekah menuju ingin bertamu kepada Nabi Muhammad di Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi bertanya kepada istrinya. Sesampainya sahabat itu bertemu di rumah Nabi,
Nabi tanya kepada salah seorang istrinya, apa yang kita punya untuk menjamu ini sahabat kita yang datang dari jauh dari Mekah sana? Lalu apa kata istri Nabi? Kita tak punya apa-apa ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad keluar, kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kamu yang ingin menjamu tamu saya ini, kata Rasulullah. Lalu salah seorang sahabat menyanggupinya, saya wahai Rasulullah SAW, saya akan menjamu tamumu itu wahai Rasulullah. Cepat laki-laki ini pulang, sesampainya di rumahnya laki-laki ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kita punya? Insya Allah kita punya perbekalan untuk makan malam hari ini, dan itu pun untuk anak-anak kita wahai suamiku, kata istri dari suami yang ingin menjamu tamu Rasulullah SAW. Baik, kemudian dia atur siasat, kalau nanti kita mau makan malam, kisah ini ma'ruf ayah kami yang dirahmati Allah. Kalau nanti kita mau makan malam, ketika kita mau makan, tolong lampunya pura-pura dimatikan. Baik, sudah setelah diatur siasat, datang sahabat Nabi tadi menjemput tamu tadi, dibawa ke rumahnya. Waktu malam pun datang, dihidangkan makanan. Ketika dihidangkan makanan, mau makan ceritanya ini, lalu istrinya pura-pura seakan-akan menjatuhkan lampu, yang intinya lampu ketika itu dimatikan. Lalu mereka pura-pura makan. Intinya apa? Tamu tadi makan dengan lahapnya, tapi istri, sepasang suami istri dan anak-anaknya kelaparan. Kenapa ini terjadi? Karena kasih sayang. Kasih sayang sesama muslim. Nah, sudah kita dudukkan satu, berkasih sayang kepada sesama muslim. Lalu yang kedua, kita dudukkan yang kedua, tegas terhadap perbuatan kufur dan orang kafir. Mana contohnya Nabi Muhammad itu? Para sahabat Nabi tegas dengan perbuatan kufur, tegas terhadap orang kafir. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kita kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Muhammad itu tegas terhadap perbuatan kufur dan orang-orang kafir? Contohnya, diriwayatkan dari Aisyah, ada seorang wanita Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah suku yang terhormat, yang terpandang di kalangan bangsa Quraisy. Ngapain wanita Bani Makhzum ini? Maling dia. Perbuatannya ini tercium oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika perbuatan ini tercium oleh Rasulullah, wanita Bani Makhzum ini mati ketakutan. Kenapa dia mati ketakutan? Khawatir dan takut kalau tangannya dipotong oleh Rasulullah, karena ayat berkaitan dengan hukuman potong tangan, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan maka dipotong tangannya, sudah turun ketika itu. Mati ketakutan wanita Bani Makhzum ini. Lalu dia temui salah seorang sahabat Nabi yang bernama, kalau kami tidak salah, Usamah bin Thabit. Ditemui Usamah. Lalu disampaikanlah oleh wanita Bani Makhzum tadi keinginannya, yang intinya tolong disampaikan kepada Rasulullah, saya memang maling, tapi jangan dipotong tangan saya. Akhirnya keinginan wanita Bani Makhzum itu disanggupi oleh Usamah. Berarti secara tidak langsung Usamah kan sudah jadi pengacara ketika itu. Jadi pengacara Usamah. Lalu Usamah sampaikan kepada Nabi. Ketika disampaikan keinginan wanita Bani Makhzum itu oleh Usamah kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mendengarkan penjelasan Usamah, Nabi yang biasanya tersenyum, wajahnya yang ceria tiba-tiba berubah menjadi merah. Marah Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan oleh Nabi kepada Usamah, wahai Usamah, akankah engkau yang akan menjadi pembela untuknya nanti kelak di yaumil kiamah? Mendengar melihat Rasulullah marah, menggigil Usamah bin Sabit dibuatnya. Orang beriman kalau kena marah oleh Nabi menggigil dibuatnya, mati ketakutan dibuatnya. Tapi kalau pengacara tak beriman, 100 hadis pun 1000 ayat pun kita bacakan kepada dia, masih saja orang yang salah itu akan dia bela. Ini kalau iman hilang dari seorang manusia. Waliyazubillah, sudah jelas ada orang yang menghina Islam, kok masih ada pengacara muslim yang ikut membela dia? Heran kita dibuatnya. Nah, lalu dilanjutkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah tadi? Wahai Usamah, akankah engkau yang akan menjadi penolong untuknya di yaumil kiamah?
Rasulullah bersabda selanjutnya, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya dibinasakannya orang-orang sebelum kamu jika ada orang terpandang, orang terhormat maling, mereka biarkan begitu saja. Tapi jika ada orang lemah, orang miskin yang maling, mereka hukum seberat-beratnya. Nenek-nenek maling coklat 2 biji dihukum seberat-beratnya. Nenek-nenek maling pepaya 1 biji saja dihukum seberat-beratnya. Kenapa dia maling? Karena nenek ini tak ada lagi yang akan dimakan, saking laparnya, dihukum seberat-beratnya. Tapi coba maling-maling yang berdasi, yang hari ini membuat kita menderita, yang membuat hari ini kita miskin melarat, dibela dan dibiarkan begitu saja. Kalaupun payah kita membahasakannya, ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketegasan-ketegasan Nabi ini berkaitan dengan orang yang maling ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara yang ada di dunia hari ini. Mana contohnya? Brunei Darussalam itu sudah menjalankan syariat Islam. Kalau ada orang maling itu dipotong tangannya. Saudi Arabia kalau ada orang maling itu juga dipotong tangannya. Kalau di Indonesia apanya yang dipotong? Nah, kalau di Indonesia yang dipotong masa tahanannya. Dapat liburan pula ke Bali sana. Tahanannya pakai AC, pakai TV dan lain sebagainya. Makanya maling-maling di Indonesia ini betah. Tak pernah takut. Kenapa? Hukumannya ringan cuman. Coba kalau seandainya diterapkan hukum potong tangan itu, insya Allah tak ada lagi orang yang akan maling di Indonesia ini. Betah sebetah-betahnya. Makanya ya bunda kami yang dirahmati Allah, hukum konvensional tak akan membuat orang jerah dari perbuatan maksiat dan perbuatan jahatnya. Nah, tegas Nabi. Contoh ketegasan Nabi yang berikutnya berkaitan dengan orang kafir dan perbuatan kufur. Masih ingat kita dengan Fathul Mekah? Sebelum Fathul Mekah terjadi perang Mu'tah. Apa penyebab terjadinya perang Mu'tah, ayah bunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Penyebab terjadinya perang Mu'tah dijelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 509. Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusannya kepada Raja Busra, Heraklius. Mengirim utusannya yang bernama Haris bin Umair. Di antara isi surat Rasulullah kepada raja-raja itu untuk menyeru ke dalam agama Islam. Sesampainya di Busra, lalu utusan Nabi Muhammad SAW Haris bin Umair ini dipotong telinganya. Setelah dipotong telinganya, digantung dan dipotong lehernya oleh orang Busra. Lalu ketika itu mendengarkan sahabatnya nan mulia dipotong telinganya, ketika itu adab yang berlaku dimanapun ketika itu, kalau ada utusan itu tak boleh disakiti, tak boleh dizolimi. Kali ini utusan Nabi disakiti bahkan dibunuh oleh rakyat Busra ketika itu. Langsung ketika mendengarkan berita tersebut disiapkan oleh Rasulullah SAW 3.000 pasukan hebat. Disiapkan 3.000 pasukan hebat untuk melawan orang-orang Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan. 3.000 menghadapi 200.000 pasukan. Karena ini berkaitan dengan perbuatan kafir, kejahatan orang kafir terhadap umat Islam. Sahabat-sahabat tak kenal gentar untuk menghadapi orang yang berjumlah 200.000 sekalipun mereka berjumlah 3.000 orang. Allahu Akbar. Contoh berikutnya ketegasan Nabi Muhammad SAW. Fathul Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Kenapa terjadi Fathul Mekah? Kenapa terjadi Fathul Mekah? Diawali dari perjanjian Hudaybiyah. Di tahun ke-6 Hijrah dijelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah halaman 517. Dijelaskan di sana, di tahun yang ke-6 Hijrah Nabi ingin melaksanakan haji dan umroh. Sesampainya di Hudaybiyah, Nabi dengan para sahabatnya itu dihadang oleh orang kafir yang intinya tak boleh umroh, tak boleh haji tahun itu. Lalu dibuatlah beberapa kesepakatan. Di antara kesepakatannya adalah 10 perjanjian Hudaybiyah. Di antara yang 10 itu adalah
Bani Bakar bersekutu dengan orang Quraisy Mekah. Bani Khuza'ah bersekutu dengan umat muslim Madinah Nabi Muhammad SAW, dan tak boleh menyerang berperang selama 10 tahun. Ini perjanjian Hudaybiyah di tahun yang ke-6 Hijrah. Di tahun yang ke-8 Hijrah, berarti baru berjalan berapa tahun ini? Baru berjalan 2 tahun. Perjanjian yang disepakati dalam masa 10 tahun di tahun yang kedua dirusak oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka merusaknya? Orang-orang Quraisy yang bersatu dengan Bani Bakar tadi menyerang sekutu Nabi Bani Khuza'ah. Dibantainya sahabat Nabi SAW, sekutu Nabi Muhammad SAW. Tercium berita ini oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lalu orang-orang kafir Quraisy mendengarkan Rasulullah itu sudah menciumnya, akhirnya mati ketakutan orang kafir Quraisy. Berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah. Tujuannya apa? Untuk minta perdamaian, minta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Apa kesalahannya? Melanggar perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat dengan Allah dan Rasul. Dan Rasulnya tak akan berperang selama 10 tahun. Tetapi kenyataannya baru 2 tahun perjanjian itu berjalan, orang kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian tersebut. Didatangi Nabi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mendatangi Nabi. Nabi diam saja. Didatangi Abu Bakar, didatangi Umar, didatangi Utsman, didatangi Ali bin Abi Thalib. Tak diladeni Abu Sufyan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Langsung Rasulullah siapkan 10.000 pasukan hebat. Disiapkan 10.000 pasukan hebat untuk menaklukkan kota Mekah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka merusak perjanjian. Ini bentuk ketegasan Nabi terhadap orang kafir. Sekalipun tadi Abu Sufyan minta kompromi, minta perdamaian, tapi karena mereka yang telah merusak perjanjian tersebut, Nabi tegas setegas-tegasnya. Ini contoh ketegasan Nabi terhadap orang kafir dan perbuatan kufur. Ketegasan Nabi ini kemudian mulai mendarah mendaging bagi para sahabatnya. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perbuatan kufur merajalela di tengah para sahabat, ada Nabi Muhammad meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, mulai muncul nabi palsu. Mulai muncul para pembangkang zakat. Diam sahabat Abu Bakar? Tidak, ya bunda kami. Tegas. Di antara bentuk ketegasannya adalah diperangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tak mau membayar zakat. Khalifah berikutnya Umar bin Khattab. Bagaimana ketegasan Umar bin Khattab? Di antara ketegasan Umar bin Khattab, ayah bunda kami yang dirahmati Allah, Amr bin As sebagai gubernur Mesir ingin membuat istana gubernur di Mesir. Nah, kebetulan tempat yang akan dijadikan oleh Amr bin As untuk membangun istana gubernur ini, di sana ada tanahnya bapak tua Yahudi. Lalu Amr bin As karena ingin membuat istana di sana, ingin membeli tanah Yahudi ini. Dibeli dengan harga biasa, tak mau Yahudi ini. Dibeli 2 kali lipat, tak mau juga. 3 kali lipat, tak mau juga. Dibujuk-bujuk juga tak mau juga. Berlipat-lipat tak mau juga. Akhirnya dia gunakan hak prerogatifnya sebagai gubernur. Dia ambil lahan Yahudi tersebut dan tetap dibayar. Yahudi ini kan, orang bapak tua Yahudi ini tak terima dia, karena dia tetap ngotot tak mau menjual tanahnya itu, sekalipun untuk kepentingan rakyat Mesir ketika itu. Nah, protes dia. Sebelum Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As, kan Mesir itu di bawah kekaisaran Romawi Kristen. Nah, ketika hal ini terjadi, orang Yahudi, bapak tua Yahudi tadi merasa dia tidak dihargai, merasa dizalimi, dia mengadu kepada siapa? Dia mengadu bukan ke Romawi sana, tetapi dia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kejadian ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berjalanlah bapak tua Yahudi ini
dari Mesir menuju Madinah. Berapa lama perjalanannya? Hampir 40 hari. Hampir 40 hari. Sampai di mana dicari? Kalaulah seandainya Amr bin As itu istananya megah, mewah, pakainya indah, tentu Khalifah Umar bin Khattab lebih mewah, megah lagi. Ditanya-tanya, mana rumah Khalifah ini? Saya ingin ketemu dengan rumah Khalifah, kata Pak Tua Yahudi tadi. Saya ingin jumpa dengan dia. Ternyata ketika itu Umar bin Khattab didapati oleh Pak Tua Yahudi sedang tidur di bawah pelepah korma, di atas, di bawah pohon korma, tidur di atas sepatunya yang sobek-sobek, bajunya yang sangat jelek sekali. Kagum dia, kok bisa khalifah seperti ini? Khalifah penguasa 3 dunia, bajunya kok seperti ini? Cerita punya cerita, lalu dia kadukan. Wahai khalifah, saya dizolimi oleh Amr bin As. Bagaimana kezalimannya? Dia mengambil paksa tanah saya untuk dijadikannya istana. Marah Umar bin Khattab ketika itu. Marahnya tak berupa perkataan. Diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab tulang. Setelah diambil tulang, diambil, keluarkan pedangnya, lalu digaris lurus oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini silakan kamu bawa ke Mesir sana, kasih ke Khalifah, kepada Gubernur Amr bin As. Coba ayah bunda kami yang dirahmati Allah, berjalan jauh-jauh dari Mesir ke sana, sampai di Madinah cuma dapat tulang. Tak banyak cakap, tulangnya pun cukup digaris saja. Apa maksudnya ini Tuan Khalifah? Tak dijawab oleh Khalifah. Bawa aja pulang, kata Khalifah Umar bin Khattab. Dengan penuh 1000 tanda tanya. Saya mengadukan perkara saya, ini masalah saya, lalu kok cuman jawabannya diberikan tulang ini oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di Mesir sana dikasihkan, nih ada hadiah dari tuanmu, dari Khalifah Umar bin Khattab untukmu wahai Amr bin As. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya berupa tulang yang digaris lurus oleh Umar bin Khattab dengan pedangnya. Menggigil Amr bin As ketika itu. Menggigil Amr bin As ketika itu, langsung ketika itu dia batalkan, tak jadi dia bangun istana di atas tanah Yahudi tadi. Tambah bingung, tambah galau bapak tua Yahudi tadi. Kok cuma dengan tulang seperti ini menggigil siapa? Gubernur Amr bin As. Apa maksudnya ini? Lalu dijelaskan oleh Amr bin As. Orang kalau beriman dengan cukup dengan sindiran itu paham dia. Kalau orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman, sudah jelas-jelas ditegur itu masih tak akan nyambung dia. Menggigil Amr bin As. Lalu dijelaskan, di antara maksudnya adalah ini peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kalau seandainya saya berlaku zalim, Khalifah Umar bin Khattab akan membuat saya seperti tulang ini. Masya Allah. Dibuatnya garis lurus ini. Kalau seandainya saya lari dari jalan yang lurus, saya akan berhadapan dengan seorang khalifah yang luar biasa, Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Menggigil Amr bin As, dia batalkan ketika itu. Setelah dijelaskan sebab-sebabnya, dijelaskan oleh Amr bin As kepada Pak Tua Yahudi tadi, akhirnya begitu tuh yang Islam itu. Islam itu tegas terhadap perbuatan kufur. Akhirnya apa? Tak jadilah dibayar tanah saya ini. Saya hadiahkan, kata Pak Tua Yahudi. Ketegasan Umar bin Khattab. Ketegasan Umar bin Khattab berikutnya kita lihat contohnya di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 132. Bagaimana ketegasan Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab memiliki seorang gubernurnya banyak di Irak. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah, Irak hari ini, Irak di masa dulunya, Irak di masa Umar bin Khattab itu adalah Iran hari ini. Iran itu kan baru terpecah dari negara pecahan dari Iran. Mesir gubernur, Iran daerah provinsi, Mesir provinsi, Iran juga provinsi, dan Syam Syria juga provinsi. Bayangkan ayah bunda kami yang dirahmati Allah, ini dahulu namanya provinsi, bukan negara. Apa maksudnya di sini? Saking luasnya kekuasaan Islam. Nah, bagaimana yang terjadi di tanah Irak? Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur di tanah Irak yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini
dipanggil oleh Umar bin Khattab ke Madinah. Sampai di Madinah, dibaca laporannya oleh Umar bin Khattab. Wah, mantap nih laporan wahai Abu Musa. Mantap, mantap, mantap. Siapa sekretarismu ini? Siapa sekretarismu ini? Ada sekretaris wahai Khalifah. Bagus, bagus laporannya ini. Bawa dia ke sini. Saya pengen jumpa kata Umar bin Khattab. Bawa dia ke sini. Lalu apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Sekretaris saya, sekda saya tak bisa datang ke sini wahai Tuan Khalifah. Kenapa? Ajunubun huwa, kata Umar bin Khattab. Apakah sekretarismu itu junub, hadas besar sehingga dia tak bisa menemuiku di masjid ini? Bukan karena junub wahai Tuan Khalifah. Apa masalahnya? Sekretaris saya ini Tuan Khalifah. Ini sekretaris saya. Oh, yang tadinya Umar bin Khattab senyum membaca laporan dari Abu Musa al-Asy'ari, mendapatkan berita bahwa ternyata sekretarisnya adalah orang kafir, langsung marah Khalifah Umar bin Khattab. Dia tampar Abu Musa al-Asy'ari, lalu dia katakan akhrijuhu, usir dia di tanah Madinah ini. Dibacakan oleh Umar bin Khattab suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Surat Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin, pelindung, penolong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya sebagian mereka penolong, pelindung, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Siapa di antara kamu yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai pelindung, mereka juga bagian dari orang kafir. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah tak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim. Ayah bunda kami yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan betapa Nabi dan para sahabat itu saling berkasih sayang dan tegas setegas-tegasnya terhadap perbuatan yang kufur dan kepada orang yang kafir. Jadi dari ayat ini apa yang bisa kita ambil pelajaran ayah bunda kami yang dirahmati Allah? Ayo kita perkuat tali silaturahmi kita dengan sesama, dan kemudian ayo kita tegas dengan orang kafir dan perbuatan kufurnya. Tidak ada cerita kompromi dengan mereka. Kenapa? Allah telah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani dan orang kafir itu tak akan pernah senang, tak akan pernah redha sebelum kamu ikut ke dalam adat istiadat serta kebudayaan mereka. Wal iyazu billah. Apalagi hari ini bunda kami yang dirahmati Allah, negara kita hari ini dalam keadaan sangat terancam sekali. Kemarin kita dapat info dari jamaah kita sudah ada namanya FBI di Indonesia ini. Apa itu FBI? Forum Bayangkara Indonesia, bukan FPI, FBI, Forum Bayangkara Indonesia. Siapa itu? Tentara-tentara sipil. Apa yang disampaikan oleh Panglima TNI pas acara ILC di akhir November kemarin ya, tentang bagaimana Indonesia ini dalam keadaan darurat, ini fakta yang mesti kita berhati-hati ya bunda kami yang dirahmati Allah. Hari ini komunis menjadi-jadi. Hari ini program misionaris kristenisasi menjadi-jadi. Kemarin kita dapat informasi dari jamaah kita, ada misionaris hari ini yang sudah mulai mendatangi rumah-rumah kita non muslim, mengajak kita ke dalam agama mereka. Kalau kita tak hati-hati, kalau kita tidak tegas dengan mereka, wallahu alam apa yang akan terjadi. Komunis Syiah, Ustaz Roni mengatakan, Ustaz Roni Chandra, pakar aliran sesat di Kota Pekanbaru ini mengatakan ada lebih kurang 5.000 orang Syiah hari ini di Kota Pekanbaru. 5.000, dan mereka ini adalah orang-orang terlatih. Dan mereka siap, target mereka tahun 2018 kalau Indonesia ini tak bermazhabkan Syiah, akan mereka buat negeri kita ini menjadi negeri Syiah seperti apa yang terjadi di Suriah sana. Kita mesti tegas ini. Tak ada ceritanya berkasih sayang dengan sesama mereka, karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Bagaimana komunis yang dahulunya diam-diam lalu heboh menjadi bom waktu yang meledak di tahun 30 September tahun 1965. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil terjadi di kali yang kedua di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu,
kita semua mesti berhati-hati, mesti mawas diri, kita tingkatkan kasih sayang sesama kita jalin persatuan sesama kita, dan kemudian ayo kita tegas setegas-tegasnya terhadap perbuatan kufur dan orang-orang kafir. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.